حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يا معاشر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur alladzi nuran min nurik wa 'izan min 'izzik wa nasran min nasrik wa baha'a min baha'ik wa qudratan min qudratik wa ata'an min ata'ik wa khirasatan min khirasatik wa tayyidan min tayyidik wa quwatan min quwatik wa sihatan min sihatik wa ilman min ilmik wa ridha min ridhaik wa mahabbatan min mahabbatik wa rahmatan min rahmatik wa haqqan min haqqik. Allahumma ja'alna wa iyyahum ajma'in fi afiyatika wa salamatik wa ijika wa ginaka wa isyrik wa sya'atik wa khabi lutfik wa jamil sidrik wa fi hibdika wa kanafik wa ahdika wa dimmatika wa jiwarika wa yadika wa amanika min syari li syari min khalqik. Ashhadu an la ilaha illa antal maliku la syarika lak la nidda laka kullu syai'in halikun ila wajhak anta ta'u ila bi'idnik wa lan tusa illa bi'ilmik wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduka wa rasuluk khatmil anbiya'i bi fadli wa ihsanik wa judi wa karamik wa natawassal wa natasaffa' bi ilaik idwa wajhu syufa'a ilaik wa nuqsimu bihi alaik idwa adamu min wa uqsimu bihaqi alaik idwa akrabul wasail ilaik. Allahumma salli wa sallim ala da'i ilallah ala bashira ala abdil khalis alladhi khasasathu al-hadratul azimah biradbatil kabirati sayyidina wa nabina habibina wa syafina qurati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan wa salaman yajma'ani al-musalli ala haqqaikihima wa yadkhulu bihima khatat al-i'tisali bidairati al-wasiati fi masyahidiha wal quwatina tiqati fi syawahidiha yadba'uha min taslimin azkaha wa ta'amma barakatuha man ladali dalika al-jah min awliya'illah wa asfiyah wa ala sidiki fi hubbil habibil wal muwalah. Amma ba'd. Wa qalu ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula syahida. Sadaqallahul maulana azim wa rasulih. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini kita sama-sama berkumpul di tempat majelis ilmu, majelis ta'lim al-munawwarah. Mudah-mudahan kita semuanya, kedatangan kita, kehadiran kita semuanya disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Dan mudah-mudahan tujuan kita semata-mata untuk menuntut ilmu agar mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan ditambahkan lagi kenikmatan yaitu mahabbatillah dan mahabbati Rasul, yaitu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kepada orang tua kita, dosa dari keluarga kita, dosa dari duriya-duriya dan keturunan-keturunan kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua orang tuanya telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka di alam kubur dan dicurahkan rahmat di dalam
meluaskan kuburnya, serta mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah yang penuh kebahagiaan, yang seperti hanya di dunia ini dia mendapatkan satu kebaikan dan kenikmatan-kenikmatannya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala yang ditinggalkannya lebih lagi untuk mendekatkan dengan ketakwaannya, bahkan lebih mulia lagi daripada yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan hajat kita pun dikabulkan Allah Ta'ala, dan segala hajat-hajat kita dan merupakan yang tersembunyi maupun yang nyata, yang terangan-angan, yang belum terpikirkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan curahan rahmat dan barakah dan serta rezeki yang halal. Amin. Dan mudah-mudahan beban-beban hidup, utang atau segala macam kesulitan, permasalahan dan problem, mudah-mudahan Allah Ta'ala gantikan dengan keindahan-keindahannya, dengan kenikmatan-kenikmatannya di dunia sampai akhirat. Amin. Salawat serta salam, pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak henti-hentinya dari mulut kita yang senantiasa basah untuk berzikir dan menyebut kepada baginda Nabi SAW, menunjukkan kecintaan-kecintaan kita yang semakin kuat pada hati kita dan pikiran kita, bahwa Nabi SAW bersama keluarga dan sahabatnya kelak sebagai saksi di mana kita semuanya cinta dan mahabbah kepada Rasulullah SAW dan seluruh para sahabat dan tabi-tabinya dan para wali-walinya kesemuanya. Amin. Dan yang jelas bahwa orang yang cinta kepada Rasul SAW tidak lain dan bukan jaminannya adalah surga. Dan mudah-mudahan bukan hanya masuk surga, tetapi kumpul bersama Rasulullah SAW di surga. Amin. Malam hari ini kita membahas tentang kecintaan, pahala kecintaan. Yang mana disebutkan ada seorang Arab dusun bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, adakah orang yang mencintai kaumnya dan ia tiada berhubungan dengan mereka?" Nabi SAW menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahab." Al-mar'u ma'a man ahab. Manusia itu bersama orang yang dicintainya. Riwayat ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, sumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian seorang Arab dusun berdiri di hadapan Rasulullah SAW sedang berkhutbah sambil bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan kiamat?" Kemudian lalu Rasulullah SAW jawab, "Ma'adattalaha." Apakah yang telah engkau sediakan untuk kiamat itu? Dusun itu menjawab, "Aku tiada menyediakan untuk hari kiamat itu dengan banyak sholat dan puasa, selain aku sesungguhnya mencintai Allah dan Rasulnya." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka dengan demikian manusia itu bersama orang yang dicintainya. Nah, kita bertanya,
dalam hidup di dunia ini, hati itu memiliki dua pilihan: condong kepada Rasulullah SAW, kepada Allah dan Rasulnya, kemudian condong kepada kehidupan dunia. Ini dua pilihan, ini sama-sama beratnya. Yang mana kecenderungan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya bisa melupakan urusan dunianya. Begitu pula cinta kepada dunia bisa melupakan akhiratnya. Dan banyak orang salah mengartikan tentang cinta dunia ini hanya berupa harta dan uang atau pekerjaan. Padahal cinta pada dirinya sendiri sudah cinta sama dunia, bangga sama dirinya sudah cinta dunia, melebihi batas cinta kepada anak istrinya, itu sudah cinta pada dunia. Ya. Maka menurut Sayyidina Ibrahim Adham, diriku sebelum menyebut orang lain, Sayyidina Ibrahim Adham radhiyallahu anhu mengatakan, diriku terhalang oleh tiga hal. Yang pertama, aku merasa aman dan gembira apa yang aku miliki, dan merasa tenang dan tidak perlu aku merasa susah. Itu sudah terhalang, jadi merasa aman. Kemudian saya sedih saat apa yang di tanganku lepas daripadaku. Jadi apa karunia dari Tuhanku lepas dari tanganku. Ini yang kedua. Yang ketiga, aku terlalu bangga atas pujian orang lain kepadaku. Jadi kita ini bangga orang memuji diri kita, ini sudah menghalangi dengan Allah wa Rasulnya. Dia merasa takjub, mengherani dirinya, sehingga orang itu cenderung condong kepadanya. Ini sudah cinta sama dunia. Jadi bangga pada dirinya, cinta sama dunia itu. Kalau cinta itu pada dunia, maka dia peroleh itu, dan kecintaannya itu sampai akan dibawa mati. Cinta anaknya dibawa mati, cinta istrinya dibawa mati, cinta pekerjaannya dibawa mati, cinta ketergantungannya dibawa mati. Semua apa yang menjadi kecintaannya akan dibawa mati bersama dia. Nah, kalau dia cinta bersama dengan keduniawi, itu makanya ada orang yang mati dalam satu riwayat, saat dikubur ada ular yang matanya merah seperti api. Kemudian yang kedua, dipindahkan mayat ini, muncul ular yang kedua. Dikuburkan yang ketiga, keluar ular ketiga. Ini orang yang sangat cinta sama dunia, sehingga hartanya berupa ular yang di dalam kuburnya. Di zaman Nabi SAW sudah ada, yang mana sahabat ini melihat orang-orang yang meninggal, kemudian keluarganya ketinggalan mas kawinnya dikubur, baru ditinggal. Kemudian setelah dilihat, ternyata sudah hangus dan ada ular. Mayatnya diambil, mau dilihat cincinnya mau diambil, sudah ada ular.
ternyata apakah amalan mereka tidak lain amal ibadahnya untuk dunia. Jadi sudah ibadah amalnya untuk dunia, itu sudah jelas amal itu tidak ada sama sekali namanya di langit, yang ada cuma amal apa yang di hatinya. Maka dari sabda Nabi Muhammad SAW, agar manusia itu bersama orang yang dicintainya, maka Arab dusun, Arab ajem ditanya, apakah persiapan kamu hari kiamat? Modalnya cuma cinta Allah dan Rasulnya. Nah, kelihatannya sederhana, cinta Allah dan Rasulnya itu sederhana. Tetapi saat menjalankan prakteknya cinta Allah dan Rasulnya, ternyata tidak ada pada manusia pada akhir zaman ini. Dan rata-rata pada umumnya mereka terlalu cinta kepada apa yang dilihatnya. Ma'adatta laha, apa yang telah engkau sediakan untuk kiamat itu. Mereka bukan karena puasa, bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak ibadat, tetapi modalnya yang ditancapkan, ditanamkan mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah menjawab, jelas anta ma'a man ahbabta. Nah, kamu bersama orang yang kau cintai. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, sahih. Jadi kata-kata kalimat Nabi Muhammad SAW bentuknya mahabbah. Maka Imam Sa'rani radhiyallahu anhu selalu berdoa, Allahumma habibni ala Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tambahkanlah kecintaanku kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Sa'rani yang sudah menjadi wali kutub berdoa, Allahumma habibni ala Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, cinta, tambahkanlah cintaku kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu berkata, tiada kegembiraan orang-orang Muslim sesudah mereka Islam seperti kegembiraan mereka ketika itu. Ini bentuk suatu isyarat bahwa kegemaran mereka yang terbesar ialah menguatkan untuk menyintai Allah dan Rasulnya. Ada ittiba, mengikuti. Jadi bukan sekedar mengisi. Kalau sekedar mengisi, sekedar melengkapi, sekedar menunaikan, itu belum tingkatan mahabbah. Karena mahabbah itu betul-betul seperti orang yang mabuk. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya seperti orang mabuk yang lupa pada dirinya dan lupa keadaannya dan lupa tentang perihal dirinya, sehingga dia betul-betul seperti orang gila yang terus-menerus menyebut nama Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut orang-orang yang cinta. Dan kecintaan itu tidak lain dan bukan dititik beratkan pada pengorbanannya. Jadi tidak ada satu orang yang mencintai seseorang, perumpamaannya dia tidak akan pernah tidak melakukan pengorbanannya. Satu contoh perumpamaan laki-laki dan perempuan.
begitu melihat orang yang cantik, yang dia nomor HP-nya atau nomor teleponnya sendiri lupa, tetapi saat dia melihat kecantikan seseorang itu, terbuka faknya, akalnya, satu kali dikasih nomor telepon dia hafal, takut kehilangan pada seorang wanita itu. Yang kedua, sekali dia membicarakan mana alamatnya, dia tidak langsung, walaupun tidak pena, tetapi dia langsung hafal di mana tempat rumah tinggalnya. Takut tidak tahu alamatnya. Ini modal kecintaan. Begitu saat mencari nomor telepon yang dia telepon tidak dijawab, maka dia mencari alamatnya, bahkan melihat rumahnya saja, belum bertemu dengan si wanita yang dicintainya, dia hatinya sudah tenang. Walaupun si perempuan tidur, sampai menunggu di depan pagarnya, saben hari dilalui dan dilewati rumah itu karena kecintaannya. Ini perumpamaan orang yang cinta. Dan tentu pertama adalah pengorbanan waktunya, dan sisa-sisa waktu yang lain, kepentingan yang lain yang lebih penting, akan lebih penting untuk mendatangi siapa yang dicintainya. Ini orang-orang yang khabar. Ini sama-sama manusia. Ini perumpamaan. Kemudian ditanyakan hal, kapan keluarnya, kapan kuliahnya, kapan perginya, jam berapa keluarnya, jam berapa pulangnya, jam berapa yang dia sering keluar. Aku akan menunggu walaupun berapa lama. Di sini dititik beratkan ada pengobaran. Yang pertama adalah waktu. Kemudian dipersilahkan mereka untuk masuk di dalam bilik rumahnya. Berbagai macam cara si pria ini tadi untuk menggait, menarik hati si wanita tadi, dengan memberikan hadiah, dengan memberikan ucapan kata-kata manis, dengan menjanjikan sesuatu yang dipastikannya, dengan memberikan hadiah yang segala macam yang sekiranya diterima oleh si wanita tersebut. Dan tidak semudah itu. Ada syarat-syarat yang mengurangi dari hal-hal yang harus diterima dari pihak wanita itu. Berusahalah si laki-laki ini dengan mati-matian mengambil dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu ketekunannya. Bagaimana untuk mendapatkan seseorang wanita idamannya? Itu dengan ketekunannya. Pagi, siang, malam, sore, subuh, bahkan dia kontak setiap malam, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Jangan sampai itu unsur perempuan itu masuk pihak lain. Ini sistem di mana untuk cinta, dan disinilah letak pengorbanan yang paling besar. Sesudah melihat, sesudah mengenal, kemudian mengeluarkan hartanya walaupun dia hutang sekalipun, agar untuk mendapatkan balasan cintanya. Ini terhadap di antara laki-laki dan wanita. Bagaimana sekarang perumpamaan cintanya Rasulullah SAW lebih besar daripada cinta kasih sayang ibu kandungnya kepada putri-putranya. Tentu balasannya bagaimana, sekuat apa yang kita pasang sama Rasulullah. Bukan dengan hanya modal salawat, salawat ala Muhammad dibalas sama Rasulullah.
Bukan hanya dengan sembahyang, dengan puasa dibalas sama Allah. Bukan hanya dengan zikir dibalas sama Allah. Bahkan dengan puasanya tiap hari, tiap malam, tetapi tidak dikuatkan kecintaannya kepada Allah dan Rasul, maka tidak sampai kepada kedudukan kecintaan. Maka dikuatkan yang cinta ini pasti dikuatkan dengan pengorbanannya. Bahkan apa dimilikinya, apa yang didapatkannya tidak sebanding dengan kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ini ukurannya. Kalau cinta kita lebih kepada istri dan anak dan lebih besar daripada Rasulullah SAW, sampai kiamat kau tidak akan mendapatkan balasan dari Rasulullah SAW, yaitu kecintaan. Jadi dikuatkan dari kecintaan mahabbah ini kepada Allah Rasul melebihi dari segala-gala yang kita miliki, baru mendapatkan balasan, yaitu balasan mahabbah namanya. Ini maqamal mahabbah adalah tingkatan yang paling tinggi di antara aulia-aulia Allah Ta'ala, yang mana sesudah mereka fana, bahkan baka, kemudian kecintaannya mahabbah. Ini tingkatan yang paling tidak ada tandingannya. Anas radhiyallahu anhu berkata, kami mencintai Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Kami tiada bekerja seperti pekerjaan dan perbuatan mereka. Kami mengharap bahwa kami kelak akan berada bersama mereka. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, orang yang mencintai orang-orang yang mengerjakan sholat dan ia tidak mengerjakan sholat, ia mencintai orang yang mengerjakan puasa dan ia tidak mengerjakan puasa, sampai Abu Musa menghitung beberapa hal yang lain. Lalu Nabi SAW menjawab, wa ma'a man ahab, artinya ia bersama orang yang dicintainya. Sebab tidak mungkin orang-orang yang cinta sholat, orang sholat tidak sholat, dan tidak mungkin orang yang dekat, orang yang puasa tidak berpuasa. Karena di situ disebutkan kami letakkan kepada mereka kelompok dan golongan masing-masing. Asal mereka terus-menerus bergaul dan berteman kepada mereka, walaupun sudah jelas bahwa Nabi SAW mengatakan ia bersama orang-orang yang dicintainya. Karena orang yang dicintainya pasti balasan sama-sama dicintainya. Jadi tidak mungkin seseorang mencintai berarti menolak satu cintanya, berarti tepuk sebelah tangan, artinya tidak dapat cintanya. Walaupun bergaul tetapi dia tidak puasa, dia tidak sholat, maka orang yang beriman tadi pasti tidak akan mencintainya. Kemudian seorang laki-laki berkata kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada yang mengatakan, jikalau engkau sanggup untuk menjadi orang yang berilmu, maka hendaklah engkau mempunyai cita-cita menjadi orang yang berilmu. Jikalau engkau tidak sanggup menjadi orang-orang yang memiliki ilmu,
maka hendaklah engkau menjadi orang yang mempelajari ilmu, yang belajar. Jika engkau tidak sanggup menjadi orang yang mempelajari ilmu, maka cukuplah cintailah mereka. Maka jika tidak sanggup, maka jangan engkau memusuhi dan memarahi mereka. Ini jadi orang alim tidak, jadi orang belajar tidak, jadi orang tidak sanggup tidak, tapi masih memusuhinya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menjawab, subhanallah, maha suci Allah, sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi kita jalan keluar. Maka lihatlah sekarang bagaimana sifat-sifat iblis yang pendengki kepada engkau, lalu dihilangkannya pada engkau pahala daripada kecintaan. Jadi orang yang benci itu menghilangkan pahala kecintaan. Kemudian ia tidak merasa cukup dengan itu, sehingga ia selalu marah kepada engkau dan saudara-saudara iman kepada engkau yang sama-sama beriman, dan dibawanya engkau agar memiliki sifat kebencian. Sehingga engkau terus berlaku sifat-sifat yang menanggung dosa. Bagaimana tidak ia mengharapkan engkau agar iblis itu menyuruh kamu untuk dengki mendengki sesamanya, dan kepada orang-orang ahli ilmu. Dan yang sering terjadi, bahkan engkau bangga dan engkau menyukai bahwa ada orang yang alim yang memiliki ilmu itu salah pada agama Allah Ta'ala, dan terbukalah kesalahannya. Dengan sifat dengki timbullah fitnah dan tersiar. Dan orang yang dengki itu menyukainya, bahwa lidahnya keluh sehingga ia tidak berkata-kata atau ia sakit, disebabkan karena kedengkian manusia itu. Sehingga si ahli ilmu tidak bisa mengajar lagi dan tidak belajar. Dosa manakah yang lebih dari demikian? Mudah-mudahan kiranya kita sekalian jangan sampai menghilangkan hubungan, yaitu di dalam ikatan ilmu dan amal. Sebab apabila engkau mendapatkan penyakit kedengkian ini, akan merasa susah dengan sebab-sebab dia itu dengki. Apabila engkau ingin selamat dari dosa dan azab akhirat, karena disebutkan pada satu riwayat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ahlul jannah salah satu, al-muhsin wal muhibbu lahu wal kafu anhu. Ahli surga itu ada 3 macam. Yang pertama, orang yang berbuat baik, orang
orang yang mencintai kepada orang yang berbuat baik. Dan orang yang mencegah dari orang yang berbuat baik. Artinya orang yang mencegah kesakitan dari orang-orang yang berbuat baik, yaitu mencegah kedengkian, kemarahan, dan kebencian. Itulah kita perhatikan sifat-sifat bagaimana iblis menjauhkan engkau dari semua jalan perkara yang tiga itu, sehingga engkau tidak menjadi sekali-kali dari salah seorang dari yang tiga tadi. Kalau sifat ketiga itu tidak dimiliki, maka tembus kebencian iblis itu pada engkau. Andai kata tidak tembus kedegian engkau pada musuh engkau, akan tetapi akan tembus pada diri engkau sendiri, yaitu dendam yang terus membara di dalam jiwa dan kemudian terus menjadi sakit terus menerus. Itu sifat dendam akan terus menjalar di hati dan jiwa yang tidak akan merasa tenang dalam hidupnya. Berhasillah yang namanya pekerjaan iblis tadi. Dan apabila kau terjaga, engkau akan dibukakan sifat-sifat kedengkian itu saat kamu bercermin. Dan pada waktu engkau tidur, niscaya engkau juga akan melihat diri engkau dalam kebencian. Jadi terjaga akan merubah wajah kita dalam kedengkian. Waktu tidurmu, tidur kita terbawa dalam kebencian, sehingga apa yang dirasakan di dalam hidupnya siang dan malam isinya kedengkian. Diibaratkan pohon yang kering yang tidak tumbuh kemudian menjalar api membakarnya. Jadi semua amal yang dikerjakan akan habis seperti ranting yang terbakar. Dan orang-orang yang dengki itu tidak akan tercapai maksudnya. Diibaratkan orang yang melemparkan panah pada musuhnya tetapi tidak pernah dapat mengenainya. Akan tetapi kembali kepada mata hitamnya yang kanan lalu dicabutnya. Artinya masuk di dalam mata kanannya itu merah. Orang marah itu kalau marah itu masih mata kanannya itu hitam. Lalu kembali ia yang kedua melemparkan yang lebih keras dari yang pertama, lalu kembali kepada matanya yang lain, sehingga kedua-duanya menjadi buta. Jadi orang yang dengki dan membenci dan marah itu akan membutakan matanya. Semakin bertambah kemarahannya, maka ia kembali kepada perbuatan yang ketiga kalinya, lalu ia kembalikan kepada kepalanya, kemudian sampai dilobanginya. Sedangkan yang dianggap musuhnya itu selamat pada setiap hal tersebut. Dan ternyata
apa yang dianggap musuhnya itu penuh dikelilingi dengan kegembiraan dan tertawa atas sikap-sikap pendengki yang bodoh itu. Inilah halnya orang pendengki dan perlakuan syaitan bin iblis, setan kepadanya, yang tidak pernah puas kepada sesuatu, seperti halnya bagaimana iblis bersumpah sampai hari kiamat untuk menjerumuskan anak cucu Adam. Jadi maka perhatikanlah betapa Allah menuntut balas disebut intiqam. Intiqam itu menuntut balas dari pendengki-pendengki. Apabila ia berkehendak hilangnya nikmat dari orang yang didengkikan, maka Allah tiada menghilangkan nikmat dari orang-orang yang selalu didengkikan. Kemudian dihilangkannya dari orang-orang pendengki, karena selamat dari dosa itu satu nikmat, dan selamat dari kesedihan dan kesakitan itu juga disebut satu nikmat. Yang telah hilang kedua nikmat itu daripadanya karena kedengkian. Jadi hilangnya nikmat itu dari dengki. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa qalu ta'ala, wala yahiqul makra syai'u illa bi ahlih. Surat Fatir ayat 43. Dan rencana kejahatan itu hanyalah akan menimpa orang yang mempunyai rencana itu sendiri. Quran surat Fatir ayat 43. Dan rencana kejahatan itu hanyalah akan menimpa orang yang mempunyai rencana itu sendiri dan tidak berhasil, dan tidak akan bisa menghimpun, dan tidak akan bisa mendapatkan karena kedengkian. Jadi kalau sifat dengki tadi pasti disingkirkan sama Allah Ta'ala. Pangkat nggak dapat, rezeki nggak dapat, hidup nggak dapat, karena sudah dengki. Allah sudah membagi rezeki masing-masing, dan Allah sudah memutuskan masing-masing, dan Allah sudah menetapkan masing-masing, yang tidak perlu kita mencari masing-masing. Karena itu keputusan yang mutlak yang tidak akan diraih dan diambil dari orang lain. Karena orang yang sering pendengki itu sedikit sekali untuk menyukai, melainkan bencana itu datang pada dirinya sendiri. Pernah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, aku tiada bercita-cita akan sesuatu bagi Sayyidina Utsman, melainkan lalu menimpa kepada diriku, sehingga jikalau aku bercita-cita pembunuhan bagi Utsman, niscaya aku akan dibunuh orang. Ini Siti Aisyah.
maka kedengkian itu pasti menimbulkan perselisihan, mengingkari kebenaran, dan melancarkan lesan dan lidahnya dan tangannya untuk perbuatan-perbuatan yang keji. Pukul dia, hantam dia, macam-macam. Itulah penyakit yang telah mulai di zaman Nabi kita Muhammad SAW, yang akhirnya membinasakan umat-umat yang lampau. Jadi sudah dari dulu kebencian dan kedengkian dan kemarahan itu yang hanya dimiliki bagi orang-orang yang fasik dan munafik. Jadi orang fasik dan munafik itu tidak lepas punya sifat ini, yaitu dengki, iri, syirik, marah, tersinggung. Jadi belum bisa dikategorikan orang beriman. Karena orang yang beriman selalu mentaati Allah dan Rasul, puncaknya cinta Allah dan Rasulnya. Maka berpikir dengan otak yang jernih, dengan hati yang terbuka dan longgar, niscaya akan padamlah api kedengkian dari hatinya, dan ia akan tahu bahwa itu perbuatan yang akan membinasakan dirinya dan menggembirakan musuh-musuhnya, dan membuat kemarahan Allah, dan mengeringkan, mengeruhkan kehidupannya, sepi dari rezeki, sempit rezekinya karena dirusak dengan kedengkian. Walaupun kedengkian itu hanya berupa perkataan atau perbuatan, itu akan memberatkan dirinya karena berlawanan dengan kasih sayang. Jadi orang yang mendapatkan rahmat Allah Ta'ala dihilangkan rasa kedengkian dan dikuatkan rasa maafnya. Jadi orang yang selalu memberikan maaf kepada orang lain, curahannya deras, rahmat itu turun kepadanya. Itulah rahmatan lil alamin. Dan orang-orang yang mempunyai sifat dengki itu diberatkannya lidahnya untuk memuji dan menyanjung orang itu. Jikalau kedengkian itu membawanya kepada menyombong terhadap orang yang didengkikannya, niscaya ia harus mengharuskan dirinya merendahkan diri dan meminta maaf pada orang itu. Jadi susah kalau sudah punya jabatan, sudah punya kedudukan, dia berbuat salah untuk minta maaf itu susah, karena di sifat itu tidak punya, karena kesombongannya, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Itu
betul sudah sifat dengki sudah ada. Jadi kalau orang sudah angkuh itu sudah pasti punya sifat dengki itu. Tapi kalau sifat itu lunak, pasti dia sedikit-sedikit minta maaf. Padahal orang yang selalu meminta maaf itu menimbulkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sedikit-sedikit minta maaf ya, mungkin ada yang salah, minta maaf ya, tadi mungkin merepotkan, saya terima kasih banyak karena telah melayani kami, bahkan tidak tidur kasih makan kami. Mudah-mudahan Allah membalas. Itu orang baik. Kapas hilang. Ini akhlak. Jadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kalau mungkin kita ada salah karena kita tinggal 1 hari 2 hari di tempat ini, doakan saya supaya kami bisa lebih baik lagi di tempat ini. Itu akhlak. Kalau tidak bisa melahirkan kegembiraan dengan nikmat-nikmat, itu akan menarik hati orang yang memperoleh nikmat, atau akan menghaluskan dan melembutkannya. Maka perbuatan yang baik adalah yang pertama, yaitu baiklah hatinya dan jadikanlah apa yang dipaksakan asal muasalnya latihan. Latihan tawadhu itu latihan, walaupun dipaksakan. Istilahnya bahasa basi, sampai betul-betul menjadi tabiat karakter. Dan apabila dicegahnya, maka setan pun tidak akan terima. Kata setan, jika kau merendahkan diri dan memujinya, niscaya kamu akan dibawa musuh dalam kelemahan. Jadi nggak mau ngalah, nggak mau ngalah berarti tambah kaku. Kalau sudah sifat-sifat itu tidak dimiliki, ya, kedengkian itu sudah jelas munafik, fasik, dan itu merupakan satu kedudukan kehinaan dan kerendahan. Jadi Allah Ta'ala meletakkan orang yang dengki, orang yang syirik, orang yang iri, orang yang pendendam itu rendah dan hina. Na'udzubillah min. Maka menghilangkan daripada sifat-sifat kedengkian itu dengan menahan diri, melonggarkan jernih akalnya, luas wawasannya, panjang pikirannya. Dia melihat panjang sekali, tidak di depannya saja.
jangan takut merendahkan diri walaupun terhadap musuh, mendekatkan diri kepada mereka dengan pujian-pujian dan sanjungan. Dengan kekuatan pengetahuan terhadap segala pengertian yang telah kami sebutkan dan kekuatan keinginan pada pahala, rela, ridho, merasa senang dan mengetahui takdir Allah Ta'ala dan menyukai apa yang disukai oleh Allah Ta'ala. Maka cara atau tiada jalan untuk keluar dari keinginan ini selain dengan salah satu dua hal. Ada kalanya dengan akan ada apa yang engkau kehendaki, atau dengan engkau kehendaki apa yang akan ada. Dengan akan ada apa yang engkau kehendaki, atau dengan engkau kehendaki apa yang akan ada. Coba balik, ini kodrat dan iradat. Artinya Allah berkehendak atau kamu yang kehendak. Lebih kuat kamu yang berkehendak atau Allah yang berkehendak. Begitu artinya. Kalau kamu yang berkehendak, pasti banyak siasatnya. Kalau Allah yang berkehendak, tidak ada siasatnya. Nah, setan masuk, iblis masuk dengan siasat. Paham sudah? Yang pertama, tiada terserah kepada engkau dan tiada jalan masuk untuk memberatkan diri, dan bersungguh-sungguh, artinya al-mujahadah kepadanya. Jadi kalau ingin kita mengingat sesuatu ini harus bersungguh-sungguh, jangan siasat, bersungguh-sungguh, modalnya sungguh-sungguh. Adapun yang kedua, maka ada padanya jalan masuk dengan bersungguh-sungguh. Maka ada padanya jalan masuk untuk bermujahadah, dan ada kemungkinan memperolehnya itu berhasil dengan latihan-latihan atau disebut riyadhah. Kalau sungguh-sungguh itu bisa ada latih, maka haruslah menghasilkannya atas tiap-tiap orang yang memiliki akal sehat. Ini obat secara keseluruhan untuk menghilangkan kedengkian. Kalau ini memang takdir Allah, kenapa saya harus marah? Kalau ini belum waktunya, kenapa saya harus terburu-buru? Kenapa saya kok begini, kok enggak begitu? Tanya pada dirimu, kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Jadi apa-apa amal
engkau peroleh sesuai dengan amalmu, sungguh-sungguh atau setengah sungguh atau seperempat sungguh atau malas sungguh-sungguh. Maka sifat-sifat menjadi kedengkian itu diletakkan pertama dari kesombongan, baik diletakkan di dalam hati atau dalam perbuatannya, penampilannya, bicaranya, jalannya, pandangannya. Ketahuan orang itu sombong, timbul dengki, keagungan diri, dan memiliki sifat-sifat yang terus-menerus dalam kerakusan terhadap dunia dan apa-apa yang diperlukannya. Ini disebut unsur-unsur penyakit yang membuat manusia tidak akan memahami ilmu hikmah. Karena ketentraman itu unsur-unsur yang dibutuhkan oleh ilmu untuk memahaminya. Jadi tentram, adem, ayem, alami, natural. Jadi kalau orang-orang tidak memiliki netral, natural, pasti tidak akan mampu untuk memikirkannya. Dan itu rahasianya semua di dalam hati manusia. Maka yang menyusahkan semua di dalam hidup dan dirinya itu tidak memelihara dan tidak mengetahui tentang hal hati. Maka puncaknya adalah hati yang bersih, dengan hati yang pemurah dan hati yang memaafkan. Itulah orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, keridhaan Allah Ta'ala. Dibukakan hijab-hijab itu dengan cahaya-cahaya taufik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.